Halo rekan, selamat datang di Antara Coding. Sebenarnya hari ini gue baru bangun tidur, terus sebenarnya kepikiran juga sih buat video di YouTube ya. Karena channel ini udah lama juga sih nggak diupdate. Karena belakangan ini atau lebih beberapa tahun belakangan ini gue lagi fokus di memang full stack, cuman lebih fokus ke backend dan beberapa project itu gue pakai Nest.js gitu. Nah, gue cuma ini sih, cuma pengen lihatin gimana cara gua buat, API ya menggunakan Nest.js. Yang mau ikutan silahkan dicobain, yang mau belajar silahkan gitu kan. Pertama-tama pastikan dulu ya rekan sekalian sudah install Node.js ya di laptop atau PC kalian. Terus gue di sini pakai VS Code nantinya buat, eee, editornya. Terus database-nya, gue pakai MySQL. Oke, di sini kalau kalian belum install silahkan install dulu CLI-nya dan gua di sini sudah masuk ke directory. Kebetulan di sini gua pakai WSL ya, karena di kantor juga pakai Linux. Jadi gua udah kebiasa pakai Linux. Jadi kalau teman-teman yang pakai Windows juga langsung boleh nanti sama kok. Nah, di sini kita karena gua udah install CLI-nya, gua tinggal langsung ini aja nih. Nest new belajar Nest YouTube. Ya. Sini kita pakai Ian aja. Oke rekan, instalasi Nest kita untuk project baru sudah selesai. Terus kita masuk saja ke direktorinya tadi s YouTube. Clear dulu. Gua buka VS Code. Nah, biasanya pertama-tama yang gua concern itu ya, yang biasanya gua perhatiin itu pada saat gua bangun API ini di awal itu pasti kan sudah tahu yang namanya file.env gitu kan. Nah, karena gua biasanya itu ngoding tetap di laptop, cuman environment-nya itu berbeda teman-teman. Jadi gua setup env-nya itu masing-masing ekosistem itu misalnya. Kalau misalnya gua di rumah, gua mesti pakai kayak database di lokal gua. Nah, itu gua bikinnya env yang lokal yang gua pakai. Kalau misalnya di kantor development, nah misalnya gua butuh database dari development buat pengetesan, misalnya hasil gua selesai ngoding di lokal itu gua pindah. Nah kalau misalnya di staging, tesnya di staging juga gua pindah. Nah makanya gua punya cara praktis sendiri, gua bakalan bikin eh env masing-masing di ekosistemnya gitu. Contohnya di sini gua bikin env-nya lokal, terus env-nya dev gitu. Nah, kita bikin contoh dua ini aja. Nah, gimana cara memastikannya supaya antara key dev dan lokal ini tetap sama nanti di dalam, misalnya di sini ada port misal contoh ya. Di sini misalnya nggak ada, harusnya kan kalau misalnya port itu digunakan, aplikasi kita kan harusnya jadi bakalan error ya. Nah, kita install dulu library-nya di sini buat tambah. Sebenarnya kalian juga bisa lihat di sini sih. Di Nah, di sini. Nah, ini ada. Kita install dulu yang add nest.js config. Nah, untuk validasinya kita pakai Joy, library-nya Joy. Sembari kita install, kita siapin aja ya di sini. Contohnya gua pakai port 3000 contoh ya. Gua satunya yang gua isi, yang di dev ini juga ada. Cuma ada beberapa nanti buat kita tes validasinya berhasil atau tidak. Nah, di sini sudah selesai ya instalasinya. Ini yang terus dulu aja pakai hapus dulu. Nah, di sini kan biasanya
orang bakalan setup di sini ya. Config modul. Nah, yang ini. Kalau kalian lihat di dokumentasi, nah ini kan di config modul di import. Nah, ini bakalan gue pisah biar kelihatan lebih rapi aja sih. Gue bikin satu folder di sini namanya config. Nah, di sini gue kasih nama dengan nv.config.ts. Nah, di sini gue ambil stacknya dulu. Stack, karena nanti kita bikinnya itu masing-masing environment ya. Jadi gue ambil masing-masingnya. Nah, ini nanti bakalan kita tambahkan di yang bakalan kita tambahkan nanti di running scriptnya di package.json. Nah, ini kita bikin dulu, export aja deh. Export cons, namanya apa ya? env config aja deh, config env, terus config modul. Nah, ini ambil yang for root aja. Terus di sini is globalnya, sorry ininya salah, for root. Terus ini kita ganti ke schema validation schema. Kita pakai library-nya Joy tadi, objects. Nah, di sini kita bakalan validasi nih key apa aja yang harus ada di masing-masing environment file ini. Nah, di sini yang tadi kita coba tambahkan pertama itu ada port, terus Joy itu number ya. Jadi gini aja, kita nggak usah bikin default, kita required ya, required ininya. Oke, terus karena nanti kita juga bakalan setup DB, ya udah kita tambahin aja terus kita ekspor deh config env nya. Nah, untuk filenya karena kita custom, ininya kita tambahin ini aja, dot stake. Nah, gimana cara mengakses masing-masing file ini berdasarkan stacknya ini? Karena kan di sini kan ada .env, .dev, .env, .local gitu ya. Ini kan berarti kan ini harus isinya berdasarkan ini ya. Dot setelahnya kayak ini .dev, .local. Nah, itu teman-teman bisa tambahkan di sini. Contoh di dev tak tambahin di sini stake sama dengan dev gitu. Ini kita coba copy. Ini bisa kita ganti ke lokal. Nah, dia bakalan akses stake-nya ini, nanti bakalan otomatis nambahin di sini ya, env.state.dev. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan Windows itu biasanya kalau posisinya gini nggak jalan gitu, teman-teman harus instalasi yang namanya yang namanya cross env. Nah, saya sudah coba tambahin cross env, caranya gitu ya. Nah, ini bisa tinggal tambahin add cross env. Nah, nanti yang di Windows teman-teman tambah di sini cross env pasti, sama di bawahnya juga gitu. Karena kita di sini pakainya Linux, ya udah gini aja. Tapi kalau yang teman-teman pakai Windows tinggal install library tambahan yang cross env tadi, aman sih harusnya ya. Oke, kita lanjut. Di sini sudah kita setup environment filenya, dan di sini kita juga tambahin key apa aja yang harus ada di file-file kita ini. Nah, sekarang kita coba dulu jalankan ya. Yang start
lokal misalnya. Oke, jalan karena kita belum import. Oke, sorry. Nah, jadi di sini kita tinggal import config env. Ini kalau kita save dulu ya. Nah, bakal muncul error pada saat melakukan running aplikasinya karena dia mendeteksi nggak ada key ini di dalam data ada dalam file env-nya. Sekarang kita tambahkan dulu. Nah, ini kalau kita jalanin ulang, kalau kita running ulang, nah otomatis jalan aman ya, karena dia udah mendapati posisinya key yang ada di sini udah ada. Nah, tapi kalau kita misal pindah ke dev, nah ini bakal error lagi karena nggak ada gitu. Nah, ini contohnya gue copy juga ke dev. Nah, ini kalau kita save, ini kalau kita jalanin ulang yang dev, otomatis bakalan jalan normal. Nah, paling palingan gitu sih teman-teman. Untuk part pertama ya, gue yang share ini palingan concernnya tuh ke gimana cara kita setup environment file. Oke, sampai ketemu di part selanjutnya. Bye.